Kalau mereka berpisah, mereka masih saling berhubungan atau enggak sih? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yuk kita akan buka langsung tentang request kalian yang Kak, udah Oktober nih, tolong bacain tentang Cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson. Oke, sekarang kita langsung akan lihat kartu apa yang akan muncul di bulan Oktober ini, mengingat kedekatan mereka yang sudah masuk ke 400-an episode dari buku harian seorang istri. Kayaknya akan gimana? Oke, dan setelah ini nanti semoga akan dapat yang bagus-bagus, sehingga judulnya pun akan ikut bagus. Oh ya, judul biasanya akan dibuat setelah saya membuka kartu. Jadi saya nggak tahu nih akan ada apa nanti. Ambil ke tengah deh. Up. Ada The Six of Wands. Di sini ditunjukkan kalau ini pangerannya ini nggak pergi, pangeran ini kembali. Kalau kemarin saya katakan bahwa agak susah karena Cinta Brian ini anak manis, anak baik yang nurut sama mamanya. Bahkan dengan Shantik sebelumnya juga waktu mereka punya hubungan, ini minta izin ke mamanya. Nah, kalau dilihat dari sini, saya pikir sih untuk saat ini dia juga masih seperti itu. Jadi belum hijrah ke pribadiannya. Masih tetap kalaupun ternyata punya hubungan serius akan ngomong sama mama. Jadi kalau sekarang, kalau saya bilang statusnya sih masih ya single sama single. Tetapi apakah single ini benar menggambarkan isi hatinya? Nanti kita akan lihat. Artinya apa? Mungkin kalian pernah ketemu sama cowok yang semua-mua itu ngomong sama ibunya, semua-mua ngomong sama orang tuanya. Nah, Cinta Brian ini masih seperti itu. Dan kalau saya pikir di sini, mengingat kalau mereka ini beda keyakinan, sepertinya memang belum ada omongan ke orang tuanya. Sehingga kalau dikatakan punya hubungan resmi, belum. Tapi kalau perasaannya seperti apa, kartu ini nggak menggambarkan. Kita langsung akan lihat dari kartu yang berikutnya. Akan apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati mereka yang terdalam? Wow, dapat kartu The Seven of Swords. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak ingin diketahui. Diketahui oleh siapa? Mungkin keluarga dari Cinta Brian ini. Berarti ada satu chemistry yang selama ini mungkin tergambarkan dari sinetron yang mereka lakoni, tapi mungkin juga dirasakan juga di dunia nyata. Ini adalah karena orang tuanya nggak tahu kalau ternyata anaknya yang ganteng ini mungkin menyimpan rasa terhadap lawan mainnya. Nah, ini baru sebuah kalau saya bilang postulat dari kartunya Denny Darko. Sesuai dengan ramalan saya kemarin, mungkin saja di episode 500-an ya, itu semua akan muncul. Tapi ini episode 400, semua keuuan mereka ini sudah mulai muncul. Dan ditandai dengan beberapa, bukan insiden ya, kalau saya bilang ini lebih satu kejadian yang terjadi. Dan ini dilakukan oleh Zoe Abbas sendiri. Kita akan lihat nanti akan apa kira-kira yang akan menunjukkan kartu itu tadi. Tapi jelas di sini terlihat bahwa Cinta Brian ini menyimpan rasa, tidak ditunjukkan dan tidak diakui. Oke? Nah, kira-kira rasa apa? Sedetil apa rasa yang akan bisa terkuak dari kartu ini? Kartu The High Priestess. Ada sesuatu yang memang tampak atau ditampakkan, ada sesuatu yang memang masih tertutupi sampai saat ini. Ada variabel, ada konstanta. Sehingga kalau ini mungkin saya boleh katakan ini mirip kejadiannya dengan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Jadi mungkin karena perbedaan keyakinan membuat mereka ini nggak sanggup mengutarakan, padahal kalau di sinetron sudah jadi suami istri, memiliki anak, tapi bukan anaknya. Katanya itu ternyata anak orang lain ya. Jadi si Dewa dan Nana ini beneran atau enggak sih di dunia nyata ini mereka memang memiliki chemistry? Kalau saya bilang sih memiliki. Tetapi perbedaan keyakinan itu membuat mereka ini nggak saling bisa memiliki di dunia nyata. Apalagi saat ini dengan ya si Cinta Brian ini berusaha untuk tidak mengecewakan mamanya seandainya dia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang ternyata berbeda keyakinan. Nah, seperti apa sih mereka berdua ini? Fase apa yang sudah dilalui dan sekarang mereka ada di mana? Kalau menurut saya sih mereka ini kedekatannya sudah secara fisikal sudah saling berinteraksi, maksudnya ketemu terus mereka juga berinteraksi as a couple sebagai pasangan, menikah lagi Dewa dan Nana di sini walaupun dideketin oleh Dewi, tapi udah selesai masalahnya. Dan terus akhirnya mereka juga di lokasi syuting setiap hari ketemu, bahkan 12 jam itu
24 jam itu mungkin sekitar 18-20 jam ya mereka ini bersama. Nah, kalau saya pikir di sini sih, ini fasenya sudah melewati fase-fase mengagumi, fase-fase saling memikirkan kalau ternyata dia jadi pasangan beneran seperti apa. Mungkin sekarang sudah sampai fase dimana kalau mereka itu nggak syuting atau nggak ketemu, mereka ini saling merindukan. Dan kalau saya pikir di sini, ini sudah mengarah ke sesuatu yang positif di mana mereka berdua ini mengarah ke kenyamanan. Sehingga kalau nggak bareng rasanya ada yang hilang. Siapa di sini yang merasakan yang sama? Dan saya yakin kalian pasti di sini sering lihat banget chemistry mereka berdua, dan saya selalu bilang bohong kalau mereka ini nggak punya perasaan satu sama lain, mengingat ya adegan mereka ini tuh bener-bener dihayati dengan luar biasa. Kalau mereka berpisah, mereka masih saling berhubungan atau enggak sih? Nah, ternyata tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka. Kalaupun ada sesuatu yang membuat mereka ini terpisah selama sementara waktu, mereka selalu ingat untuk saling menghubungi dan mengingat satu sama lain. Dan kalau seperti ini, saya pikir sih mereka ini juga nggak lepas dari sosial media untuk bisa menghubungkan mereka berdua saat mereka mungkin akan jarang banget ya libur syuting, tetapi saya pikir sih saat libur pun mereka ini saling membutuhkan, karena kartu yang sebelumnya ini menunjukkan kalau mereka ini sangat kehilangan kalau mereka terpisah dengan satu yang lainnya. Nah, kalau begitu kenapa nggak mereka ini jadian aja? Udah langsung aja gitu loh. Apa sih yang membuat kalau ternyata di sini sesuatu yang tegas, sesuatu yang memang dari awal ini ada, sesuatu yang memang The Emperor ini menggambarkan satu hal yang benar-benar menjadi penghalang yang besar sekali, dan ini harus ya dilawan dengan sebuah hal yang juga kepastian gitu. Kalau menurut saya sih masalah keyakinan ini masih di penghalang. Kalau seandainya mereka berdua satu sama lain kayaknya udah nggak saling menghiraukan yang lainnya ya, kayak apakah ini tipenya atau bukan, apakah ini adalah seseorang yang memang diinginkan atau bukan. Karena kalau udah ketemu setiap hari, pasti akan kerasa nyamannya, pasti akan lupa sama yang lainnya. Dan rasanya hidup ini ya cuman Zoe Abbas ke cinta Brian pun ya ke Zoe ini tadi. Jadi kalau saya bilang di sini, ini udah melewati itu tadi, dan hal satu-satunya adalah hal keyakinan ini dan ibunda dari yaitu tadi cinta Brian ini yang pasti lebih akan merestui kalau putranya ini bareng dengan seseorang yang berkeyakinan sama. Jadi kalau begitu komitmen akan ada atau enggak ya kira-kira? Komitmen ini akan ada, tetapi kalau saya pikir sih gambar matahari ini bisa berarti banyak. Tapi saya artikan gambar matahari ini atau sun ini adalah revolusi atau rotary atau perputaran ya bumi ke matahari, sehingga kalau menurut saya sih dalam tahun ini sepertinya belum ada komitmen. Tapi kalau tahun depan, dan seperti prediksi saya di episode ke-500-an, itu semua akan mulai muncul. Dan jika itu yang terjadi, maka saya harap kalian semua sabar. Yang benar-benar baper, coba untuk nonton sinetron yang lain dulu, sambil ya kalian tahu bahwa cinta itu butuh waktu, cinta butuh proses, dan seperti kalian juga butuh satu hal yang akan membawa sampai ke titik itu tadi. Kalau belum nyampe juga silakan hubungi nomor di bawah ini, saya bacakan kartu untuk kalian. Masalah rumah tangga, masalah apapun, dikejar pinjol tapi kembali lagi di sini, berikan mereka waktu, biarkan mereka saling membangun chemistry di antara mereka berdua, tidak hanya di layar kaca tapi juga di luar lokasi syuting. Sehingga kalau di sini saya pikir sih untuk komitmen kayaknya mereka akan masih mencari waktu yang tepat. Mereka masih belum menemukan hal itu, walaupun sepertinya semuanya sudah tertata rapi dan kayak mesra banget, tetapi sepertinya memang mereka menunggu momentum. Dan saat momentum itu belum muncul, mereka nggak pengen ini semua akan rusak cuman gara-gara dikejar keinginan dan dikejar netizen yang maha mulia ini tadi untuk menginginkan mereka bersama. Jadi yuk, doakan saja semuanya ada waktunya, nggak semuanya ini Rizky Bilar dan Lesti yang cepet banget terjadinya, dan mungkin Tuhan memang mengarahkan mereka dengan perbedaan keyakinan ini untuk ketemu nanti di satu titik yang akan membawa mereka bersama. Terus kondisi sekarang seperti apa? Semuanya berjalan dengan lancar, masih mengarah ke mereka berdua akan bersama, dan mereka ini akan jelas ya suatu saat nanti menunggu momentum. Tapi untuk saat ini jelas mereka bersembunyi di balik profesionalisme. Jadi kalau ditanya ya mereka profesional, melakukan apa yang diminta oleh sutradara. Dan kalau ternyata nanti sudah sampai di 500 episode lebih, nah kalau saya bilang di situ bisa saja mereka akan melakukan apa yang diminta oleh netizen, karena ya nggak ada sesuatu lagi yang untuk dipungkiri di sini. Mereka sudah nyaman, setiap hari ketemu, saling membutuhkan, dan memupus perbedaan yang ada. Sepertinya mereka akan bersama di tahun depan nanti.
Kalau seperti itu, siapa yang kira-kira akan baper duluan? Kalau dari kartu The Ace of Swords ini tadi, ini sebenarnya terlihat bahwa ya kalau yang baper di sini sih mungkin yang Zoe Abbas ya, yang perempuan dulu ini baper. Karena kita lihat apa yang dilakukan secara mendadak, tiba-tiba, dan ini sebenarnya adalah upaya untuk menunjukkan, yaitu saat Dewa menyuapi Dewi dan terus kemudian diunggah olehnya di Instagram dan terus dikomentarin panas atau enggak di situ, dan dia katakan panas. Nah, kalau saya pikir sih perempuan kalau seperti itu, walaupun mungkin ya bisa saja itu cuma nggodain para fans atau mungkin untuk menaikkan rating, tapi nggak mungkin lah wanita itu sebersembunyi-bersembunyinya. Apapun yang akan diunggah itu adalah ungkapan perasaannya, dan saya pikir di sini dia mungkin saja benar-benar cemburu akan adegan nyuapin yang dilakukan oleh Cinta Bryan terhadap lawan mainnya ini tadi. Dan kalau seperti itu, mungkinkah ternyata memang hal yang terjadi di dunia maya ini tadi ternyata masuk dan meresap ke semua perasaan yang ada di dunia nyata. Sehingga kalau ini terjadi, yang terakhir di sini sebagai konklusi adalah kita akan tunggu. Tapi memang faktor utama di sini adalah ibu dari Cinta Bryan. Dan memang kalau ternyata nanti restu itu ada, saya tidak tahu apakah nanti salah satunya akan berpindah keyakinan atau tidak. Tapi yang pasti komitmen ini belum akan ada. Secepat-cepatnya mungkin tahun depan. Dan jika ini terjadi mungkin mendekati ya itu tadi episode ke-500 dan sebagainya. Makanya doakan agar episodenya panjang. Kalian juga nonton terus, jangan pernah lupa. Walaupun mungkin kalian nontonnya di handphone, tapi jangan lupa juga nonton di TV. Karena yang dihitung sebagai rating dan sharing itu adalah tontonan kalian yang di TV. Jadi harapannya di sini tetap menonton TV, walaupun menontonnya juga di YouTube juga. Nonton di YouTube itu kalau buat mengulang, kalau buat ngomentarin, kalau buat memaki-maki Dewi di sini, nah itu monggo silahkan. Tapi kalau enggak ya itu tadi, tetap nonton di televisi agar sinetronnya semakin panjang dan idola kalian ini akan semakin baper dan mereka akan bersama juga di dunia nyata. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Jangan lupa selalu saksikan tayangan ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu kalau ternyata saya harus meramal ini di kemudian hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.